Insya Allah sudah siap. Kemarin kita juga sudah menentukan harinya, menentukan tanggal, menentukan jamnya dengan rekan saya yang bernama Fajar. Seperti itu. Apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Pasti persiapannya banyak ya, karena saya juga lumayan deg-degan ya. Gitu. Ada beban juga buat saya pribadi untuk menjadi seorang coach nantinya. Iya. Tapi yang saya siapkan itu yang pertama adalah rubrik penilaiannya saya siapkan. Kemudian juga saya siapkan kompetensi yang harus saya kuasai nanti ketika melakukan proses coaching itu seperti apa. Kemudian juga saya harus menerapkan KSE dalam proses coaching nanti. Jangan sampai nanti saya ngeblank, atau jangan sampai nanti coachingnya itu merasa tidak nyaman dengan kehadiran saya seperti itu. Yang sudah Ibu persiapkan dalam rubrik penilaian itu apa saja? Di rubrik penilaian itu saya sudah menerapkan nanti mempersiapkan untuk prinsip-prinsip coachingnya seperti apa, yang nanti ada unsur kemitraan di dalamnya. Kemudian nanti akan menerapkan unsur proses kreatif di dalamnya. Kemudian akan menampakkan unsur-unsur untuk proses penggalian potensi yang maksimal dari coach itu sendiri. Kan kadang itu coach berbeda-beda karakternya ya. Saya juga harus selama proses diskusi itu nanti meraba-raba bagaimana coach ini nanti bercerita ke saya. Saya harus menggali informasi dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil yang maksimal seperti itu. Ya. Apa saja yang mau Ibu nanti saya observasi dalam apa saja? Saya nanti akan menggunakan alur tirta Ibu. Jadi pertama saya akan observasi berdasarkan tujuannya terlebih dahulu. Saya akan tanya tujuan beliau itu apa sebenarnya, seperti itu. Jangan sampai sudah curhat tapi beliau itu tidak tahu arah dan tujuannya, seperti itu. Kemudian saya akan melakukan identifikasi untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang terjadi, kenapa itu bisa terjadi, kemudian usaha apa yang selama ini sudah beliau lakukan, kemudian apa yang nantinya akan menjadi tantangan, menjadi hambatan, menjadi kendala yang akan beliau rasakan ketika prosesnya nanti. Iya, ketika adalah sudah siap ya. Nah, kompetensi coaching menurut Ibu apa saja? Kompetensi coaching itu harus memiliki 3 kompetensi ya. Yang pertama adalah tadi kehadiran penuh. Saya harus benar-benar hadir secara penuh, memperhatikan coachnya saya. Kemudian saya harus mendengarkan dengan aktif. Kadang kan kita itu karena fokus mendengarkan, kemudian kita itu seperti hanya diam saja, padahal kita secara penuh itu hadir di situ. Itu harus saya berikan dengan sebuah kode, biar coachnya saya itu paham kalau saya itu benar-benar memperhatikan dan hadir secara penuh. Misalnya dengan cara saya mengangguk-angguk, saya memberikan respon senyum, kemudian saya memberikan feedback umpan balik, kemudian nanti ini mohon maaf ya, saya akan mencatat beberapa dari hasil ini, karena mendengarkan aktif itu menurut saya juga perlu untuk mencatat beberapa intisari atau kesimpulan. Kemudian juga saya harus mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, yang bagus, yang bisa menggali potensi dari coach itu. Kadang kan coach itu memiliki sebuah gagasan, kemudian memiliki sebuah kegundahan. Nah, di sini kita harus benar-benar banyak bertanya untuk memperoleh informasi yang secara detail, seperti itu. Menurut Ibu, kompetensi apa ya nanti spesifiknya yang mau saya observasi?
Mungkin yang ini Ibu mengajukan pertanyaan yang mengajukan pertanyaan. Karena ini itu sebenarnya bukan sesuatu yang susah tapi ternyata susah. Seperti itu. Kalau dibayangkan kan proses coaching itu paling seperti itu. Tapi ketika kita berhadapan dengan coach, dengan jawaban-jawaban coach, kita itu juga bingung mau menanyakan apa sebagai coaching. Jadi ini menurut saya kompetensi yang harus benar-benar diobservasi di hari ini. Iya, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Betul. Padahal tadi kompetensi coaching itu ada tiga ya Bu. Tapi Ibu spesifiknya mau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah itu kiat-kiat apa yang Ibu lakukan itu agar dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot? Kalau ini sebenarnya saya sudah menyusun beberapa pertanyaan juga untuk mempersiapkan proses coachingnya nanti. Tetapi dalam prosesnya nanti saya akan terus berusaha. Nggak cuma coaching ini selesai kemudian sudah selesai. Karena ini harus banyak dilatih Bu untuk membuat sebuah kalimat menjadi pertanyaan, kemudian agar coachnya itu juga nyaman untuk kita beri pertanyaan dan mau secara terbuka untuk menjawabnya seperti itu. Ya. Indikatornya apa kalau Ibu sudah mencapai kompetensi ini mengajukan pertanyaan yang berbobot itu? Indikatornya itu adalah saya memperoleh informasi tentang apa yang ingin saya peroleh atas kegundahan-kegundahan yang dialami oleh coach tadi, sehingga saya bisa membantu coach untuk menyelesaikan atau mencari solusi atas permasalahan yang beliau miliki seperti itu. Ya, mungkin ada lagi selain itu? Banyak sih ya sebenarnya yang bisa saya lakukan itu. Salah satunya juga dengan perasaan. Dengan perasaan ya. Kan kita itu tahu guys kapan kita harus memberikan pertanyaan ini dan mungkin ini pertanyaan yang belum tepat untuk saya tanyakan kepada coach pada saat itu juga. Iya. Tadi Ibu menyampaikan kompetensi spesifiknya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan indikatornya ya. Nah, dari indikatornya tadi yang pertama kalau apa tadi? Bisa menemukan informasi. Menemukan informasi banyak-banyaknya. Ya, jawaban dari coachnya ya. Bisa membantu coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya seperti itu. Iya, tadi Ibu sudah bertemu dengan coachnya? Kalau hari ini belum, tetapi kemarin kita sudah menentukan hari dan tanggal, kemudian waktunya juga sudah, semalam juga sudah saling memberi kabar kalau insya Allah hari ini bisa gitu. Oh ya, sudah memberitahu dan sudah menyatakan kalau hari ini akan dilakukan. Oh ya, iya Bu, saya ini ya persilahkan, semoga nanti dapat melakukan proses coaching dengan baik ya Bu. Ini agar waktunya tidak tertunda banyak. Saya ucapkan selamat, semoga dapat melakukan coaching dengan baik, begitu ya Bu ya. Mohon maaf Bu Nunung, apakah nanti saya ditemani Bu Nunung atau pripun saat proses coaching itu? Ya, dalam proses coaching nanti mungkin Bu Betty dapat memberitahu coachingnya ya, agar tidak kaget. Nanti akan observasi oleh saya, tapi saya hanya sebagai observer aja, jadi Ibu tidak perlu terganggu gitu ya. Nanti sampaikan kepada coachingnya kalau kita memang
ini ya melakukan kemitraan gitu ya, jadi tidak ada yang sama-sama ya, nyaman, tidak ada yang dari ya, tekanan gitu ya sama-sama nyaman begitu ya. Mungkin itu Bu Betty dipersilakan untuk melakukan coaching ya. Terima kasih Bu Nunung, mohon doa dan dukungannya ya, semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, saya jujur deg-degan ini, tapi saya harus mengontrol emosi saya dengan teknik KSE, harus ambil nafas. Iya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Monggo. Oke, terima kasih. Oke. Monggo posisikan yang paling nyaman. Oke, siap. Pun nyaman sekali ini. Oke, selamat datang Bu Fajar. Iya. Ada apa kok semalam WA saya? Saya mau curhat Bu Betty. Benar, ya, tak tanya kabarnya dulu, gimana Bu Fajar, sehat? Alhamdulillah sehat, semangat, Semangat, kuat, manfaat. Alhamdulillah. Nah, pripun ada apa? Gini Bu Betty, sebenarnya kan sudah saya sampaikan tadi malam ya di WA, saya itu pengen ngobrol dengan Bu Betty. Salah satunya gini, sekarang kan lagi ngehits ini pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Nah, itu salah satu hal yang saya masih bingung kan Bu Betty. Pembelajaran berdiferensiasi itu penerapannya itu seperti apa dalam modul ajar yang akan saya gunakan, agar nanti dalam modul ajar itu bisa bermakna dan membuat siswa itu belajar menyenangkan begitu Bu Betty. Jadi ini Bu Fajar itu kita akan membahas tentang penyusunan modul ajar yang berdiferensiasi. Iya, Bu Betty. Nah, sebelumnya apa sih tujuannya Bu Fajar ini untuk membuat atau menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi ini? Ya, salah satu tujuannya kan kalau kita bisa membuat modul ajar yang bagus, harapannya nanti siswa itu bisa tertarik dengan pembelajaran kita, bisa belajar yang menyenangkan, bisa ya intinya semuanya bisa berjalan sesuai dengan alur yang kita harapkan gitu. Oh, betul. Nah, mohon maaf ini saya sambil mencatat beberapa hal yang disampaikan Bu Fajar. Tadi tujuannya Bu Fajar itu sudah bagus ingin mengkondisikan murid-muridnya sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan preferensi belajarnya masing-masing. Bu Fajar berarti selama ini sudah menyadari kalau siswa itu berbeda-beda. Iya, betul sekali. Kan kalau siswa belajar kan ada suka yang suka mendengarkan saja, ada yang suka cuma menulis toh, ada yang sukanya cuma membaca toh, begitu. Jadinya harapannya itu bagaimana biar mengakomodir semua siswa yang berbeda itu tidak dibeda-bedakan, tapi masih dalam satu rangkaian pembelajaran yang sama. Tujuannya sama, Iya, yang sama, betul. tapi dengan proses yang berbeda Betul sesuai sekali, dengan iya. kemampuannya masing-masing. Nah, sejauh ini kalau menurut Bu Fajar sendiri, kalau di dari angka 1 sampai 10 nih, posisi Bu Fajar dalam penyusunan modul ajar itu ada di range berapa? Kalau saya itu menilai sekarang diri saya itu ada di skala 7 Bu. Skala 7. Iya. Karena ada beberapa kesulitan dan tantangan. Iya. Harapannya itu akan naik ke angka berapa? Oh, tentu tuh semua orang pengen harap lebih baik ya Bu Betty ya. Misalnya kita duduk di dapat poin di angka 5, harapannya kan langsung naik 3, 4 dan sekarang saya angkat di angka 7, skala 7, harapannya bisa ke 8, ke 9 dan ada di skala 10. Harapannya seperti itu yang saya inginkan Bu Betty. Bagus, ini Bu Fajar memang sudah memiliki tujuan yang beda, ada sebuah gebrakan di proses pembelajarannya, khususnya di kelasnya Bu Fajar sendiri. Bu Fajar ingin memfasilitasi murid-murid Bu Fajar. Nah, sejauh ini bagaimana kondisi siswanya Bu Fajar itu sendiri? Kalau kondisi siswa saya di dalam kelas itu kan beraneka warna ya Bu ya, beraneka karakteristik. Kondisinya ada yang kalau di dalam kelas belajar menyenangkan, ikut aktif, bertanya. Ada yang kalau nggak ditanya nggak bertanya. Ada yang sukanya cuma mencatat
saja. Itu tuh untuk berpendapat susah seperti itu. Ada yang sukanya tidur juga ada loh Bu Betty di kelas saya itu. Iya, siswanya suka tidur juga ada. Kan di sekolah saya berbasis pondok, jadi kalau malam itu kegiatannya dan itu bagaimana cara berdiferensiasi itu agar tujuan pembelajaran itu dapat tersampaikan ke anak, kan seperti itu harapannya. Dari keanekaragaman siswa saya tadi itu dengan modul aja yang saya sujud bisa menyenangkan untuk semuanya, tidak hanya satu atau dua siswa saja, harapannya kan seperti itu. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Fajar untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas? Nah, yang saya lakukan biasanya kan saya satu itu yang pertama itu saya tentukan tujuannya itu saya tuh mau ngapain di dalam kelas ya. Tujuan pembelajaran saya runtutkan dulu. Sesudah tujuan pembelajaran sudah jelas, baru saya akan mencari metode pembelajaran yang akan saya gunakan yang tepat untuk siswa saya seperti apa. Baru nanti saya akan mencari media pembelajaran yang akan digunakan itu apa, medianya agar menarik siswa. Seperti itu. Dengan keanekaragaman siswa saya tadi kan harus menggunakan media yang menarik kan gitu. Seperti itu. Ini upaya yang sudah dilakukan Bu Fajar. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah menentukan model pembelajaran, baru ke media pembelajaran. Sejauh ini apakah Bu Fajar sudah melakukan pemetaan atau mengidentifikasi siswanya? Sudah Bu Betty, kan ketika awal kita akan menyusun modulasi kita sudah menyusun dulu tadi. Kita petakan siswa A ini karakternya dia masuk yang kinestetik atau audio, siswa B ini seperti apa dan sebagainya. Berarti sebelum kita menentukan model pembelajaran materi ini, itu siswanya itu seperti apa kan kita harus petakan dulu seperti apa gitu Bu Betty. Nah betul. Nah yang menjadi hambatannya Bu Fajar dalam penerapan pembuatan modul, kemudian yang berdiferensiasi sampai itu bisa diterapkan kepada siswa itu apa? Hambatan saya itu ya tadi, kadang saya itu untuk menentukan media pembelajaran yang tepat sama metodenya yang saya gunakan yang tepat untuk siswa-siswa itu seperti apa, itu kadang saya masih kesulitan Bu. Jadi untuk media yang beraneka ragam itu bagaimana itu bisa digunakan untuk siswa yang beraneka tadi. Oh, jadi di sini Bu Fajar ada kesulitan dalam penentuan media dan metode gitu. Nah, kita sudah menemukan hambatan kesulitannya. Apakah Bu Fajar sudah berusaha menggali aset yang dimiliki oleh Bu Fajar saat ini? Saya kira sudah Bu Betty. Apa itu aset-asetnya? Aset-asetnya kan kalau saya sudah punya media pembelajaran yang banyak gitu. Jadi saya tinggal memilih yang tepat itu yang akan saya gunakan apa seperti itu yang akan saya terapkan. Ya kan media-media kan untuk setiap tema itu kan punya media pembelajaran yang berbeda. Jadi saya tinggal memilih saja media ini ini yang untuk menarik untuk siswa ini seperti itu. Nah, ini disimpulkan bahwa Bu Fajar itu sebenarnya sudah banyak referensi media pembelajaran yang bisa digunakan atau dipilih untuk proses pembelajarannya. Kan betul Bu Betty. Nah, kemudian rencana Bu Fajar itu seperti apa? Rencana penerapan model pembelajaran ini? Rencananya saya akan menyesuaikan model pembelajaran ini dengan tema pembelajaran saya apa. Misalnya saya teksnya teks prosedur gitu ya, membuat teks prosedur berarti kan saya harus menggunakan media yang sesuai dengan teks yang saya gunakan tadi. Saya buat mungkin tidak hanya teks ya, kalau siswa langsung praktek membuat misalnya bagaimana cara membuat teh manis kalau anak-anak disuruh membawa gula, teh itu kan saya kira lebih menarik seperti itu ya Bu Betty. Jadi bisa disimpulkan di sini ada sebuah praktik gitu sesuai teks prosedur. Nah, kira-kira ini kapan akan dilakukan Bu? Secepatnya Bu Betty. Secepatnya. Kan dalam minggu ini saya ada jadwal mengajar yang lumayan banyak di minggu ini. Nah, mungkin segera akan saya tindak lanjuti di minggu ini. Akan segera ditindaklanjuti dalam minggu ini. Nah, oke. Nah, kira-kira Bu Fajar nanti dalam penyusunan
rencana ini apakah memerlukan bantuan dari orang lain atau membutuhkan orang yang selalu mengingatkan Bu Fajar untuk tetap konsisten dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, karena saya juga paham kesulitan yang dialami Bu Fajar saat ini. Ya, tentu saja saya akan berkolaborasi dengan teman rekan sejauh saya Bu ya, dengan teman-teman MBLP Mapel di sekolah agar kita bisa berdiskusi gimana sih membuat modul belajar yang berdiferensiasi, yang menarik, yang bisa membuat siswa semangat untuk belajarnya dan bisa meningkatkan kemampuan siswa kita begitu. Sejauh ini bagaimana proses komunikasi Bu Fajar dengan tadi rekan sejawat di dalam MBLP? Biasanya kalau kita itu kan ada kombel itu kan, jadi komunikasinya kita seringnya di dalam kombel. Tapi mungkin saya akan lebih sering lagi untuk berkomunikasi di jam-jam istirahat. Kita mungkin bisa mengobrolkan hal itu untuk pembuatan modul belajar yang lebih menarik itu. Jadi tidak harus menunggu berapa bulan lagi, kita manfaat waktu yang ada. Begitu Bu Betty. Nah, ini pemikirannya Bu Fajar. Tadi inovasi-inovasinya sudah banyak, sudah bagus sekali. Memanfaatkan waktu di sela-sela kegiatan belajarnya, di sela-sela istirahatnya untuk mencari sebuah solusi yang terbaik untuk proses pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, kemudian ke depannya setelah Bu Fajar itu mempraktekkan ini, apakah saya boleh meminta feedback ataupun umpan balik dari Bu Fajar, bagaimana perkembangannya, bagaimana proses-prosesnya, kemudian bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran ini. Tentu saja boleh Bu Betty, itu akan sangat membantu saya. Jadi saya tahu perkembangan saya itu sejauh mana, apakah itu sudah ada perkembangan atau masih sama saja kan gitu. Jadi nanti kan bisa ada yang mengukur hasil dari yang saya lakukan begitu Bu Betty. Oke Bu Fajar, kita ambil nafas dulu ya. Tarik nafas, kemudian tarik nafas, kita keluarkan bersama-sama karena pembahasan kita itu cukup menghasilkan betul sekali. Terbawa emosi juga tetap melakukan dan terus melakukan. Betul sekali. Dari obrolan kita tadi, kira-kira apa yang bisa disimpulkan oleh Bu Fajar? Kesimpulannya bahwa saya itu harus sering berkolaborasi dengan teman rekan sejauh saya, harus mencari solusi-solusi terbaik, media-media pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswa saya, dan menemukan metode pembelajaran yang tepat yang bisa mengakomodir siswa-siswa saya yang berdiferensiasi tadi begitu. Jadi agar pembelajaran itu tetap berjalan nyaman dan menyenangkan. Seperti itu Bu Betty. Tetap melakukan inovasi secara harus kita juga harus terus belajar. Betul, kita sebagai guru itu kan manusia pembelajar sepanjang hayat. Itu yang dikatakan Bu Fajar, kita harus berusaha, kita harus mengupgrade ilmu kita harus terus belajar. Nah, pesan saya Bu Fajar ini inovasinya sudah bagus, semangatnya sudah luar biasa, kemudian keinginan untuk menjadi mentor untuk putra-putrinya di sekolah, untuk siswa-siswanya itu sudah bagus sekali, berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, tetap semangat, konsisten melakukan itu secara terus-menerus, jangan sampai patah semangatnya. Siap Bu Betty. Kemudian kolaborasi itu juga sangat perlu untuk ditingkatkan. Karena tadi asetnya sudah sangat bagus loh di sekolah kepanjangan itu. Jadi intinya kalau kita berkolaborasi dengan teman itu kita akan menemukan solusi yang terbaik. Betul. Jadi jangan malu untuk bertanya dengan teman-teman kita agar nanti apa yang kita inginkan untuk siswa kita, pembelajaran yang terbaik, siswa yang
kreatif itu dapat terwujud gitu kayak Bu Betty ya. Iya betul. Nah, mungkin dari Bu Fajar sendiri sebelum kita akhiri, sebelum nanti kita sharing-sharing lagi untuk perkembangan update prosesnya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya kira cukup Bu Betty untuk kali ini. Nanti ketika saya pengen diskusi lagi, saya akan mengganggu waktunya Bu Betty gitu ya Bu Betty. Silakan, seperti tadi malam WA juga boleh. Siap. Saya kira cukup ya Bu Betty. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya sudah mengganggu dan merepotin Bu Betty. Dan jangan kapal loh nanti kalau saya repotin lagi begitu. Saya harap ini nanti dari diskusi kita hari ini nanti itu dapat membawa perubahan kepada diri saya agar bisa membuat modul ajar yang berdiferensiasi yang menyenangkan. Begitu Bu Betty. Pokoknya selamat bertugas di sekolah. Selamat untuk menjalankan kewajiban kita sebagai pendidik. Tetap semangat Bu Betty. Terima kasih. Saya permisi dulu ya Bu Betty. Iya udah ditelepon ini loh. Dicari-cari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya bahagia hari ini. Saya senang karena sudah melakukan coaching dengan rekan saya, dengan Bu Fajar. Tadi juga awalnya saya yang deg-degan, ada beberapa keraguan dari dalam diri saya, kira-kira saya bisa lancar enggak ya, Bu Fajar nyaman enggak ya dengan saya. Kemudian itu semua sekarang sudah hilang dari perasaan saya, dari pikiran saya. Iya, jadi Ibu perasaannya bahagia ya Bu? Betul. Ya, di samping bahagia mungkin ada perasaan lain Bu? Ada sedikit kelegaan plong gitu. Lebih percaya dirinya meningkat. Ternyata saya juga bisa ya. Kadang itu kita gelisah takut karena belum pernah mencoba dan memulai. Tapi setelah kita berusaha itu juga ternyata ada sebuah hasil gitu. Iya. Tadi sudah sesuai dengan alurnya ya Bu ya? Insya Allah sudah. Ya, sudah sesuai dengan alur ceritanya ya. Betul. Sudah ada tujuannya juga sudah ada ya tadi tujuan. Ya, identifikasi masalahnya juga sudah ada. Mungkin Ibu bisa bercerita sedikit tentang prosesnya tadi. Dalam prosesnya tadi kan saya mulai dengan bertanya tujuannya. Apa sih tujuannya Bu Fajar itu ingin di coaching sama saya? Ternyata tujuannya beliau itu sangat bagus, ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelasnya. Karena kondisi siswanya saat ini itu ada yang suka mencatat terus, kemudian ada yang suka menggambar, kemudian ada yang suka praktek, kemudian ada yang merasa tidak bersemangat, lemas di kelas seperti itu. Makanya tadi Bu Fajar ingin membuat sebuah rencana, membuat sebuah inovasi. Nah, kemudian dalam proses identifikasi tadi saya juga sudah bertanya tentang kesulitan yang dihadapi Bu Fajar itu apa dalam proses penerapannya itu, kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Fajar apa, kemudian saya sudah menanyakan tentang aset yang dimiliki oleh Bu Fajar saat ini itu apa, seperti itu. Iya, jadi alur ceritanya sudah bagus ya, Ibu sudah bisa menggali. Kalau menurut Ibu, apakah tadi kan kita sudah pra-coaching ya, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan, kompetensi yang Ibu inginkan tadi? Sebenarnya sudah, tapi saya tetap ada perasaan untuk ingin selalu meningkatkan. Karena tadi pas pra-coaching kan banyak kompetensi, yang ini kita bahas ada 3 kompetensi. Kemudian dari 3 itu saya lebih fokus kepada salah satu kompetensi. Nah, itu sebenarnya menurut saya pribadi sudah, tapi memang harus ditingkatkan seperti itu. Hanya harus banyak berlatih lah gitu Bu. Iya. Menurut Ibu tadi sesuai dengan keinginan tadi ya, di rubrik paling tidak satulah kompetensi untuk dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira menurut Ibu sudah belum apa tadi? Insya Allah sudah. Ya,
bagaimana tadi indikasinya kalau Ibu sudah tadi? Indikasinya adalah saya dapat memperoleh informasi banyak sekali tentang kondisi yang dialami Bu Fajar saat ini. Kemudian dari informasi itu saya gali secara terus-menerus sampai Bu Fajar itu bisa menemukan solusi atas ketidakpercayaan dirinya, atas kegundahan hati beliau dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, jadi Ibu sudah bisa menggali Bu Fajar itu sungguh luar biasa ya Bu ya. Mungkin kompetensi ya dalam coaching ini yang ingin Ibu tingkatkan lagi apa Bu? Ini secara penuh, mendengarkan secara penuh. Iya. Nah, kemudian kehadiran secara penuh itu perlu saya tingkatkan karena tadi Bu Fajar kan terlalu bersemangat ya. Jadi kadang itu ada emosi yang meledak-ledak. Ini jangan sampai karena emosi yang meledak-ledak tadi kemudian kita jadi terbawa perasaan, kemudian kita jadi tidak sesuai dengan tujuan yang akan kita bahas seperti itu. Ya, Ibu ingin meningkatkan kompetensi kehadiran secara penuh. Kira-kira apa yang harus Ibu lakukan agar bisa meningkatkan kompetensi itu, Bu? Nah, saya harus meningkatkan sosial emosional saya, harus banyak berlatih, bersabar untuk mendengarkan coach yang dengan tipe karakter banyak ngomong, kemudian suka bercerita. Kita harus menemukan inti sari dari percakapan itu. Kadang karena beliaunya semangat, kemudian ngomongnya cepat sekali, kita sebagai coach itu jadi terlewatkan dengan apa yang dimaksud. Nah, kalau saya meningkatkan kehadiran saya secara penuh, saya dapat menangkap makna dari apa yang disampaikan beliau. Iya. Mungkin ada lagi yang mau ditingkatkan Ibu? Prinsip coaching Ibu mungkin yang saya ingin kembangkan, yaitu memaksimalkan potensi yang ada pada dalam diri coach. Itu bagaimana caranya agar kita dapat memaksimalkan potensi yang ada di diri coach menurut Ibu? Kalau menurut saya dengan kita menggali beberapa informasi sehingga coach itu secara sadar bahwa apa yang disampaikan itu menjadi peluang dan menjadi aset yang dimiliki oleh dia untuk dapat meningkatkan potensi yang dia miliki. Misalnya tadi tujuannya adalah meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Ibu. Bu Nunung tadi sudah menyaksikan bahwa Bu Fajar itu sebenarnya sangat-sangat mampu dan sangat-sangat memiliki kompetensi dalam bidang itu. Tetapi mungkin karena beliau tidak bisa mengungkapkan, kemudian beliau belum bisa menemukan dalam dirinya, maka potensi-potensi yang dimiliki Bu Fajar untuk menerapkan pembelajaran itu belum bisa maksimal. Ya, jadi banyak ya yang mau Ibu tingkatkan gitu ya. Mungkin tadi sudah mau membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian menggali informasi dari coach. Mungkin ada lagi Bu yang mau ditingkatkan? Untuk saat ini itu dulu mungkin Bu, karena untuk meningkatkan kompetensi ini kalau terlalu banyak kan nanti saya juga ini ya, jadi sedikit-sedikit tetapi ada proses dalam diri saya, daripada saya pengennya banyak sekali tetapi banyak hal juga yang belum tuntas atau belum saya kembangkan secara maksimal. Nanti saya akan kembangkan. Yang pertama adalah tadi membuat pertanyaan yang berbobot terlebih dahulu. Setelah itu saya akan meningkatkan kompetensi kesadaran penuh saya. Kemudian saya akan meningkatkan prinsip coaching saya, yaitu menggali potensi yang ada dalam diri coach itu sendiri. Ya, kira-kira ini untuk meningkatkan kesadaran penuh itu apa yang mau Ibu lakukan rencananya? Rencana kedepannya
harus banyak berlatih, Bu. Oh iya. Semakin kita banyak berlatih, semakin kita bisa mengetahui trik yang akan dilakukan atau trik-trik pengambilan keputusan yang dilakukan ketika proses coaching itu. Nanti kita ketemu karakter coach yang berbeda-beda, insya Allah nantinya juga itu akan meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Oh iya, jadi sudah punya keinginan untuk meningkatkan kompetensi dan sudah tahu caranya gitu Bu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu? Itu dulu saja Bu Nunung. Nanti ketika saya membutuhkan komunikasi dengan Bu Nunung, membutuhkan sharing lagi, saya minta waktunya Bu Nunung dan semoga Bu Nunung masih berkenan untuk membantu saya meningkatkan kompetensi coaching ini, karena mungkin kedepannya akan banyak permasalahan-permasalahan yang lebih sulit dalam proses coaching nanti Bu. Iya. Itu dulu Bu, berarti sudah tidak ada yang disampaikan lagi? Iya, insya Allah sudah cukup Bu Nunung. Terima kasih atas waktunya, nggih. Semoga ini menjadikan sebuah perubahan untuk kita semua. Iya, semoga kedepannya bisa lebih baik. Iya, selamat, sudah bagus coachingnya, yang diinginkan semoga dapat berhasil ya kompetensi yang diinginkan. Begitu mungkin Bu Betty. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.